Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Martial Emperor. Selamat menyaksikan Bab 356 Kekuatan Budak Naga. Meskipun iblis beracun kuno melihat Suiroi, dia tidak mengenalnya karena dia tahu ada banyak wanita cantik di samping Suoyu, jadi dia langsung mengabaikan Suiroi dan terbang menuju Suoyu dengan amarah pergi. Busur peri Suiroi disembunyikan oleh roh kuali, jadi iblis beracun kuno tidak bisa merasakannya, kalau tidak dia akan berbalik dan pergi. Melihat iblis beracun kuno ini bergegas untuk mati, Suoyu merasa lucu. "Roi, aku ingin ramuan emasnya." Itu benar, peledakan di Rinas Chen Soul, itu sangat menakutkan. Suiroi mengangguk, membidik dantian iblis beracun, hanya untuk melihat busurnya Xuan bergetar, dan panah terbang cahaya putih melesat seperti kilat seperti menembus ke dalam dantian dari iblis beracun, ada ledakan. Di kejauhan, darah hitam beracun dan kabut hitam darah memenuhi area yang luas, iblis beracun kuno baru saja merasakan teror panah cahaya, tetapi pada saat dia merasakannya, sudah terlambat. Tidak mudah bagi iblis beracun ini untuk bertahan hidup sampai sekarang. Bukankah perang besar pecah di antara yang lemah di dunia monastik saat itu, dan dia tidak bisa lepas dari kejaran beberapa orang saleh pada saat itu? Suiroi mencium bau busuk, dan sedikit mengernyitkan hidungnya. Untuk menembak iblis beracun yang kuat ini dengan satu panah, kekuatan semacam ini membuat Suoyu sangat bersemangat. Belum lama ini, dia merasakan kesenangan yang dibawa oleh kekuatan semacam ini. Tetapi dia tahu bahwa meskipun ini di dunia kultivasi itu dianggap untuk menjadi kekuatan terkuat di tengah. Tetapi di surga tempat para master berkumpul, ia tidak bisa naik ke atas panggung sama sekali, bahkan mungkin tidak sebagus klon yang lain. Astrolabe melewati pegunungan Wansho dan menjadi kabut hitam tebal. Saat memasuki kabut tebal ini, Suoyu masih bisa merasakan energi Jiuyo Yin dari Danau Jiuyo di dalamnya. Jiuyo Yinki dari Danau Jiuyo, jika tidak, sekali bayangannya transformasi kekuatan supernatural berkembang, dia tidak akan lagi takut pada orang-orang kuat yang menyerangnya. Suoyu dan Suiroi berbicara tentang Danau Jiuyo. Meskipun Suiroi mengetahui legenda Danau Jiuyo, dia tidak tahu di mana 9 Danau Jiuyo berada. Melalui awan hitam dan kabut, Suoyu melihat hutan lebat, dan reruntuhannya telah menghilang. Ada bangunan seperti kota di dalamnya, dan di alun-alun di atasnya, banyak orang meninju. Ini trik Nanshan. Melihat para prajurit itu, Suoyu mengepalkan tinjunya dan meraung dengan suara rendah. Nanshan merilis berita Fei Shengtai untuk membiarkan banyak orang pergi, dan orang-orang ini pergi ke Fei Shengtai, dan diyakini bahwa mereka tidak akan pernah kembali, tetapi orang-orang ini dibawa pergi oleh Nanshan sebelum mereka tiba di Fei Shengtai. Beberapa cara untuk membuat mereka tunduk, sehingga dia dapat membangun kekuatannya. Suoyu dan Suiroi membicarakan hal ini, dan wajah Suiroi menjadi khawatir, karena dia tahu bahwa Nanshan adalah musuh yang kuat, dan yang paling penting adalah dapat mengendalikan Dong Yun, tetapi bagaimana dia bisa memahami perasaan Suoyu untuk Dong Yun tidak keluar. Suoyu menutup matanya, dan merasakan apakah Dong Yijun ada di dekatnya melalui Lingzu. Tidak butuh waktu lama untuk kekuatan Lingzunya mengalir secara terpisah, yang membuatnya membuka matanya, wajahnya penuh kegembiraan. Dia ada di sini. Suoyu baru saja selesai berbicara ketika dia melihat sosok Anggun muncul di menara tinggi. Merasakan Suoyu ada di dekatnya, Dong Yun segera terbang keluar. Dia mengenakan gaun putih seperti biasa, menunjukkan temperamen yang anggun dan mulia. Ada senyum tipis di wajahnya yang cantik dan vulgar, tapi kemudian dia mengungkapkan jejak keheranan, karena dia melihat Suoyu memegang tangan giok seorang wanita cantik. Meski penampilan wanita ini tidak sebaik penampilannya, namun temperamennya yang luar biasa membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Diam-diam dia terkejut karena Suoyu memiliki cinta baru, dan dia seperti peri yang tidak bisa makan kembang api. Dong Yun berdiri di atas astrolabe dan memandang Suiroi dengan hati-hati. Dia tidak tahu bahwa wanita cantik di depannya ini adalah pemilik istana Yueru. Dan Suiroi juga menunjukkan senyum lembut dan memandangi gadis surga legendaris di dunia monastik di depannya. Penampilan menakjubkan Dong Yun juga membuatnya diam-diam mengagumi di dalam hatinya. Dia telah melihat Dong Yao sebelumnya, penampilan dan sosok saudara kembar meski sama, tapi perangainya sangat berbeda. Gadis ini? Tanya Dong Yun. Suiroi.
Suiroi tersenyum ringan, lalu mengambil tangan batu giok Dong Yun, meletakkan slip batu giok di tangannya dan berkata, ini adalah metode kultivasi Istana Yueru. Jika kamu tertarik, kamu bisa mempraktikkannya, sementara, saya pikir. Ini pasti akan membantu Anda di masa depan. Tindakan. Saya senang, tapi saya tidak bisa memahaminya. Dong Yun tertegun. Zuoyu bisa menjaga Momokyu dari Ascension Realm yang sudah mengejutkannya. Adapun Liu Shuixin dan Leng Yanxuan, yang sama-sama mengagumi Zuoyu, tidak mengherankan jika Zuoyu dimakan olehnya, tetapi wanita di depannya adalah kepala sekolah Istana Yueru. Dia adalah orang yang kekuatannya melebihi kepala sekolah dari Gerbang Sembilan Naga, orang yang kekuatannya hampir naik ke surga, dan juga sangat cantik. Dia tidak tahu mengapa dia dengan omong kosong seperti itu sebagai Zuoyu, meskipun Zuoyu cukup tampan, tetapi dia bahkan tidak mencapai alam kenaikan, bagaimana dia bisa memiliki peri seperti itu? Bahkan Dong Yun terasa seperti hidangan yang enak. Tentu saja, dia bisa memahami perasaannya terhadap Zuoyu di dalam hatinya, tetapi Suiroi bisa bersama Zuoyu, yang benar-benar membuatnya tidak bisa dipercaya. Bocah bau, apakah kamu menggunakan cara tercela untuk menyakitinya lagi? Dong Yun menarik Zuoyu dan bertanya dengan suara rendah di sebelah telinga Zuoyu. Melihat ekspresi Dong Yun dan mendengar kata-kata Dong Yun, Suiroi tidak bisa menahan tawa. Kenapa? Jangan menilai perut pria dengan hati penjahat. Oke, aku menggunakan pesona kepribadianku untuk menarik Roi. Ada apa? Zuoyu bersenandung dan berkata, yang membuatnya merasa marah. Faktanya, tidak mengherankan jika Dong Yun berpikir demikian, karena Zuoyu memiliki catatan kriminal sebelumnya, Momokyu telah dibius olehnya sebelumnya, mengambil tubuhnya, dan kemudian memikat hati Momokyu. Saudari Dong, dia mengatakan yang sebenarnya. Aku akan memberitahumu tentang hubunganku dengannya ketika aku punya kesempatan. Suiroi tertawa. Saudari Sui, apakah kamu bertemu dengan iblis beracun kuno di sini? Dong Yun berdiri di samping Suiroi, sebenarnya dia ingin tahu lebih banyak tentang Zuoyu dan Suiroi. Ya, aku ditembak oleh Roi. Zuoyu segera menjawab, kekuatan Suiroi sangat kuat, dan malapetaka Dong Yun di masa depan akan membutuhkan kekuatan yang sangat kuat, karena Suiroi jatuh cinta pada Zuoyu, dia harus membantu Zuoyu. Dong Yun sedikit terkejut, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, dia sangat jelas tentang perasaan Zuoyu padanya, dan sekarang Zuoyu dikagumi oleh Suiroi lagi, dia pasti akan menghadapi bencana itu di masa depan. Di mana pria dari Nanshan itu? Ayo bunuh dia sekarang, kata Zuoyu dengan kejam. Saat Zuoyu mengucapkan kata-kata ini, nafas yang kuat keluar dari satu arah. Aura itu membuat Suiroi mengerutkan kening, dan dia bergumam, dia telah berhasil melewati kesengsaraan, dan kekuatannya telah memasuki tahap akhir alam kenaikan, dan dia masih sangat kuat. Dong Yun mengangguk, dia mengendalikan Nanshan. Banyak orang, sesekali dia akan menyerap kekuatan dari orang-orang ini dan menggunakannya untuknya, jadi kekuatannya semakin kuat dan kuat. Bagaimana denganmu? Kontrak macam apa yang kamu buat dengannya? Zuoyu buru-buru bertanya, dia merasa bahwa dia harus tahu tentang Dong Yun sekarang. Dong Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, saya baru saja menandatangani kontrak kerja sama dengannya. Kedua belah pihak tidak dapat melanggar kesepakatan satu sama lain, dan tidak dapat saling membunuh. Sesederhana itu, tenaga ajaib? Zuoyu bertanya lagi. Ditanya, karena malapetaka Dong Yijun akan segera datang, tetapi karena Zuoyu menyembunyikan tubuh naga itu, Dong Yijun memenangkan banyak waktu. Dong Yun melirik Suiroi yang penuh keraguan, lalu mengangguk, dan berkata dengan permintaan maaf di wajahnya, Saudari Sui, saya akan menghadapi bencana besar di masa depan, dan saya membutuhkan bantuan yang kuat untuk bertahan hidup. Tapi saya tidak bisa katakan yang sebenarnya sekarang, bahkan Zuoyu tidak tahu. Suiroi mengangguk, sekarang dia mengerti mengapa wajah Zuoyu akan menunjukkan ekspresi sedih ketika dia menyebut Dong Yijun, karena dia tahu bahwa Dong Yun akan dalam bahaya, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak tahu bagaimana membantu Dong Yun, dan kekuatannya terbatas. Jangan khawatir, jika kamu membutuhkan bantuan ketika saatnya tiba, kamu hanya perlu berbicara. Teman Zuoyu adalah temanku. Suiroi menyentuh wajah halus dan cantik Dong Yun, dan tersenyum ringan. Dong Yun tersenyum dan mengangguk.
Pada saat ini, Zuoyu mengaktifkan astrolabe dan terbang menuju arah Nanshan berada. Dalam sekejap mata, astrolabe muncul ribuan kaki jauhnya, dan sampai di depan gunung Nanshan. Suiroui. Zuoyu, kamu sangat cakap. Nanshan berkata dengan mata menyipit. Dia melihat Suiroui memegang tangan Zuoyu dan Dong Yijun di sampingnya. Pada astrolabe 3 orang, tetapi Nanshan tidak khawatir sedikit pun. Nanshan memang menjadi sangat kuat sekarang, lagi pula, tidak banyak alam naik yang bisa selamat dari malapetaka. Meskipun peristiwa besar terjadi di gerbang 9 naga 3 hari lalu, Nanshan, yang siap untuk menyeberangi malapetaka, tidak mengetahuinya, dan Dong Yun juga tidak mengetahuinya. Jika tidak, mereka semua akan kagum dengan kekuatan Zuoyu. Nanshan, kemampuanmu tidak kecil. Kamu bisa menjinakkan iblis beracun kuno, dan kamu memiliki beberapa orang di alam kenaikan di bawah komandomu, dan ada banyak orang lain di alam mendalam. Zuoyu mencibir, dia tidak bisa lakukan sekarang bunuh Nanshan karena Nanshan dan Dong Yun memiliki hubungan kerja sama meskipun Dong Yun tidak mengatakan apa kerja sama itu, baik Zuoyu dan Suiroui dapat menebak bahwa itu ada hubungannya dengan bencana Dong Yun. Sejujurnya, jika kamu mati, gadis kecil Dong Yun ini tidak akan begitu tertekan sekarang, tetapi jika kamu mati, kurasa bahkan aku tidak bisa menahan amarah para budak naga itu. Nanshan menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu tahu kekuatan para budak naga itu sekarang? Zuoyu sedikit menyipitkan matanya. Ketika dia naik ke peron, Zuoyu telah mendengar Suiroui menyebutkan kekuatan para budak naga itu. Nanshan mengangguk, lalu menghela nafas. Ya, untungnya, kamu sedikit mampu, jadi kamu tidak membiarkan aku membunuhmu, kalau tidak aku mungkin sudah mati sekarang, dan jiwaku akan disiksa dengan segala cara yang mungkin. Kekuatan dari itu budak naga ini benar-benar menakutkan. Kamu tahu itu? Jika Zuoyu mati, menurutku dunia monastik ini akan hampir hancur. Sekarang Zuoyu tidak bisa mati, tapi dia tidak bisa menghidupkan kembali naga itu. Suiroui berkata dengan dingin. Dia mengatakan bahwa dia tahu bahwa Nanshan telah mengejar dan membunuh Zuoyu berkali-kali, jadi dia sangat membenci Nanshan. Tuan Istana Air, jangan khawatir. Bahkan jika kamu memberiku keberanian sekarang, aku tidak akan membunuhnya. Kata Nanshan sambil tersenyum. Zuoyu diam-diam terkejut, Nanshan ini mampu menaklukkan, dan ini semua karena kekuatan budak naga. Berapa kekuatan kelompok budak naga itu? Zuoyu tidak tahu, dia melihat ke arah Suiroui. Budak naga juga ada di alam surga. Aula naga iblis di alam surga jauh lebih kuat dari alam budidaya ini. Karena mereka takut mayat naga iblis akan sangat terganggu di alam surga, jadi mereka menempatkan mayat naga iblis ke dunia kultivasi. Tanpa diduga tapi kamu mengambilnya. Kata Suiroui. Istana naga surga. Zuoyu menelan ludahnya, dia tahu bahwa di surga, ada banyak orang di puncak alam kenaikan. Jika istana naga iblis mengirim sekelompok besar ke bawah, apa yang akan terjadi? Bab 357 Dunia Qian Kun. Dalam situasi saat ini di dunia Qian Kun, Zuoyu tidak dapat membunuh Nanshan, tetapi perseteruan antara dia dan Nanshan sulit diselesaikan, karena Nanshan telah berulang kali mencoba membunuhnya, dan juga menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Dong saudara perempuan, ibu mereka dibunuh oleh Nanshan. Nanshan juga tahu tentang masalah ini, dia tersenyum dan berkata, kami memiliki kebencian, tetapi sebaiknya kami melepaskan kebencian sekarang, dan menunggu sampai kami mengatasi kesulitan sebelum kami berakhir. Mengenai masalah gadis Dong, bahkan dengan bantuan Master Istana Sui, jika tanpa aku, itu mungkin tidak banyak berguna. Zuoyu menatap Dong Yun, hanya untuk melihat Dong Yun mengangguk. Aku akan memberitahumu detailnya saat aku memasuki Ascension Realm. Dong Yun berkata dengan wajah sedikit menyesal, karena Zuoyu selalu ingin membantunya, tetapi dia tidak tahu yang sebenarnya. Bagaimana dengan ini? Ketika masalah ini selesai, mari kita buat janji lagi untuk membuat kesepakatan, kata Nanshan. Zuoyu melirik Nanshan, dan mendengus dingin, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kakak Dong, apakah kamu harus tinggal di sini sekarang? Tanya Zuoyu. Dong Yun menggelengkan kepalanya, dia berdiri di atas astrolabe Zuoyu sekarang. Astrolabe terbang dan terbang ke arah istana Yueru. Dong Yun dan Suiroui duduk bersama, dan Suiroui memberikan seni spiritual Bingxin kepada Dong Yun untuk dipelajarinya. Ini adalah metode yang bagus untuk mengembangkan kekuatan spiritual.
Itu juga bisa membawa manfaat untuk latihan lainnya. Zuoyu memberitahu Dong Yun tentang kepergiannya ke Fei Shengtai secara detail. Saat ini Dong Yun mengetahui tentang Bai Shanshan dan Leng Yanxuan. Bai Shanshan dan Leng Yanxuan keduanya berada di Istana Yueru sekarang. Aku tidak menyangka Sister Xuan dan Shanshan masih memiliki identitas seperti itu. Aku tidak tahu bagaimana jadinya jika Shanshan menjadi rubah kecil. Dong Yun berkata dengan senyum nakal. Zuoyu tidak menyebutkan masa lalunya konflik dengan Jiu Longmen, jadi dia tidak khawatir. Yun, apakah kamu ingin tinggal di Istana Yueru? Adikmu juga ada di sana? Tanya Sui Rowi. Aku akan pergi dan melihat mereka, lebih baik aku mengikuti anak ini. Dong Yun berpikir sejenak dan berkata. Jika bukan karena Leng Yanxuan menghadapi pengejaran iblis es, Zuoyu pasti akan membawa kecantikan ini bersamanya. Tentu saja, Sui Rowi tahu bahwa Zuoyu memiliki senjata ajaib penyimpanan yang bisa berpura-pura menjadi orang yang hidup, dan lingkungan di dalamnya tampak bagus, yang pernah dibocorkan oleh Bai Shanshan. Rowi, apakah kamu ingin pergi ke harta penyimpanan sihirku untuk melihatnya juga? Harta penyimpanan sihirku disebut Mutiara Qian Kun, dan di dalamnya disebut Dunia Qian Kun. Zuoyu menyentuh tangan batu giok Sui Rowi dan berkata, karena Cauldron Spirit sekarang dengan peningkatan kekuatan, bahkan jika Sui Rowi masuk pada level ini, akan sulit untuk menemukannya, inilah yang dijanjikan Cauldron Ling. Dan Zuoyu juga meminta Sui Rowi untuk merahasiakannya, jadi dia tidak bisa mengungkapkan tentang senior itu untuk saat ini. Oke, aku akan masuk dan melihat-lihat. Aku tidak tahu apakah itu sebagus yang dikatakan Shanshan. Sui Rowi tertawa. Aku ingin masuk dan melihat berapa banyak wanita yang kau sembunyikan di dalam, kata Dong Yun bercanda. Zuoyu melihat Liu Shuixin dan Tian Zihan di ruangan itu, dan menemukan bahwa mereka baru saja menyelesaikan pelatihan dan belum mengenakan pakaian mereka. Hati Zuoyu terguncang melihat dua tubuh batu giok yang halus itu. Si sedang duduk di atas tempat tidur, mengobrol di dinding, hubungan keduanya sangat baik. Liu Shuixin tinggal bersama Hein Yangzi dan Momuqiu untuk waktu yang lama, dan menjadi nakal, menyentuh tubuh Tian Zihan di sana-sini dari waktu ke waktu pinch, skene darah yang muncrat membuat perut Zuoyu terasa panas. Tapi dia sudah lama tidak berhubungan seks dengan wanita ini. Mengapa kamu linglung? Mengapa kamu tidak segera membawa kami masuk? Dong Yun meremas tangan Zuoyu. Pada saat ini, Zuoyu sedang memegangi dua wanita cantik seperti peri sambil melihat dua badan keton seputih salju di dalam mutiara Qian Kun bermain, yang membuatnya menelan ludahnya. Aku akan membiarkanmu masuk. Zuoyu tersenyum, Dong Yun dan Sui Rowi menghilang dari astrolabe, dan muncul di depan Liu Shuixin dan Tian Zihan. Tian Zihan belum pernah melihat tubuh asli Dong Yun, tetapi hanya melihat gambar di slip batu giok. Sekarang ketika dia melihat Dong Yun, dia langsung menahan kecantikan gadis surgawi ini di dunia kultivasi. Dia merasakan tubuh Dong Yun fluktuasi energi di tubuhnya memang sangat kuat, dan setelah melihat Sui Rowi, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit tersipu, karena Peri Bingxin selalu menjadi seseorang yang sangat dia hormati, dan sekarang dia telanjang di depannya dan Dong Yun. Dia merasa sangat malu. Sui Rowi selalu lebih unggul di mata Liu Shuixin. Dan kemudian dia mengetahui dari Tian Zihan bahwa tuan istana mereka hanyalah avatar dari wanita aneh Peri Bingxin. Pada saat ini, Sui Rowi tiba-tiba muncul di depannya, dan dia benar-benar telanjang, yang membuatnya lengah. Dia buru-buru menutupi tubuhnya dan tubuh Tian Zihan dengan selimut, dan rona merah besar muncul di wajahnya, karena sebelumnya dia dan Zuoyu melakukan pertarungan telanjang di depan Dong Yun, dan Dong Yun melihat mereka semua. 2 kali. Ini karena Zuoyu sengaja menempatkan Dong Yijun dan Sui Rowi di sini, mereka tidak tahu bahwa Zuoyu dapat melihat benda-benda di dalam rumah. Dua wanita cantik, apakah kamu berlatih metode Suanyin Sister MUQ? Dong Yun terkikik, lalu melemparkan pakaian itu ke tempat tidur kedua gadis itu. Dong Yun pernah mendengar Zuoyu berbicara tentang Tian Zihan sebelumnya, dia sangat ingin tahu tentang wanita dari klan Tian. Sekarang dia melihat Tian Zihan dengan hati-hati, dia tiba-tiba menemukan bahwa Tian Zihan dan saudara perempuannya memiliki kepribadian yang sangat mirip. Mereka berdua adalah sama dia memiliki penampilan yang dingin, tapi dia sangat cantik. Tian Zihan dingin dan sombong, sedangkan adik perempuannya Dong Yao dingin dan menawan. Baik Tian Zihan dan Liu Shuixin mengangguk,
dan mereka mengetahui dari Momokyo bahwa Dong Yun adalah orang pertama yang mempraktikkan metode misterius ini dengan Momokyo. Metode pikiran Yin yang misterius. Melalui latihan wanita bersama, Yin Qi dalam tubuh distimulasi, dan Yin Qi yang berbeda dicampur menjadi Yin Qi yang berkualitas lebih tinggi, yang kemudian dihirup ke dalam tubuh manusia untuk meningkatkan kekuatan dan energi tubuh. Tubuh fisik. Ini luar biasa. Jika Anda terus berlatih di lingkungan ini dengan energi abadi yang kuat, Anda akan dapat memadatkan kekuatan abadi Anda segera setelah memasuki alam asension. Kata Suirowi dengan fasih. Zuoyu diam-diam terkejut, dia tidak menyangka bahwa latihan wanita ini begitu kuat, memadatkan kekuatan abadi, itu adalah sesuatu yang selalu dia impikan. Saya telah bertemu dengan Tuan Istana. Liu Shuixin buru-buru mengenakan pakaiannya, menundukkan kepalanya dan membungkuk kepada Suirowi. Tuan Istana, bagaimana Anda tahu? Saudari MUQ berkata, ini adalah teknik yang sangat rahasia, sedikit orang aku bisa tahu. Shuixin, jangan salut padaku, sekarang setelah kamu menemukan laki-lakimu, kamu akan secara otomatis meninggalkan istana Yueru. Mulai sekarang, cukup bagi kamu dan saudara perempuanku untuk saling cocok. Suirowi memegang tangan Liu Shuixin dan berkata dengan lembut. Metode Yin misterius ini memang merupakan praktik yang hanya diketahui sedikit orang, tetapi saya memiliki identitas lain, jadi tentu saja saya akan tahu. Suirowi tersenyum. Zihan, Shuixin, bawa aku ke sini untuk jalan-jalan, kurasa tempat ini akan sangat bagus. Suirowi merasa bahwa energi abadi di sini begitu kuat, dan juga tahu bahwa Zuoyu telah membuat banyak nektar spiritual. Jadi dia ingin melihat dunia surga dan bumi ini. Kedua gadis itu membawa Suirowi dan Dong Yun keluar rumah. Begitu Suirowi keluar dari rumah, dia melihat sungai putih susu mengalir melalui halaman, memancarkan semburan kabut, yang semuanya adalah roh peri. Setelah berjalan keluar rumah, ada sungai yang relatif besar di depannya, dan sebuah jembatan kecil dibangun di atasnya. Setelah melewati jembatan kecil itu, dia melihat sungai besar, danau, dan air terjun di kejauhan. Mereka semua adalah roh. Karena menyatu dengan air abadi, kualitasnya perlahan-lahan diubah oleh air abadi, dan tidak butuh waktu lama untuk menjadi air abadi berkualitas tinggi, dan energi abadi akan lebih kuat. Di pegunungan kecil di kejauhan, ada sekelompok burung layang-layang yang membumbung tinggi di langit, mengeluarkan suara kicau. Di sisi lain, terdapat area luas yang penuh dengan bunga dan tanaman eksotis berwarna-warni, dan pohon buah spiritual yang tinggi ditutupi dengan berbagai jenis bunga, semua jenis buah spiritual yang berharga, di mana 3 monyet putih saling memukul dengan buah spiritual, bermain satu sama lain. Meskipun Dong Yun pernah datang sebelumnya, tidak ada esensi spiritual dan pegunungan itu pada saat itu. Wajahnya penuh kejutan. Sepanjang jalan, Liu Shuixin memperkenalkan atraksi di sini. Melihat ekspresi terkejut di wajah Suirowi, Zuoyu diam-diam bangga. Suirowi sekarang mengerti mengapa Bai Shanshan dan Leng Yanxuan selalu ingin kembali ke Zuoyu, dan Dong Yun juga ingin tinggal di sini. Tentu saja gadis dari klan surgawi dan Liu Shuixin, bahkan dia ingin tinggal di sini. Tempat seperti negeri dongeng. Klan MU, pohon Tongtian. Ini. Suirowi tercengang saat melihat pohon muda yang hanya setinggi anak sapi manusia, dan pria hijau kecil di sebelah pohon muda. Aku tidak menyangka. Suirowi menghela nafas pelan, lalu membungkuk, dan mengelus kepala kecil pria hijau kecil itu dengan jarinya. Pria hijau kecil itu tahu bahwa wanita ini adalah teman Zuoyu, jadi mereka segera menampilkan gigi putih kecilnya. Dia memandang Suirowi sambil tersenyum. Orang-orang hijau kecil itu berpikiran sederhana, selama orang lain memperlakukan mereka dengan baik, mereka akan memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Rowi, jika ada masalah lain dengan nadi spiritual istana Yueru, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Kata Zuoyu. Mendengar Zuoyu memanggil Suirowi seperti ini, Tian Xihan dan Liu Shuixin terkejut. Reaksi pertama mereka adalah bahwa hubungan antara Zuoyu dan Suirowi bukan lagi hubungan pertemanan biasa. Sebelumnya, Zuoyu hanya memanggil Suirowi sebagai saudara perempuannya, tetapi sekarang dia hanya memanggilnya dengan namanya. Liu Shuixin penuh dengan pikiran, Suirowi adalah penguasa istananya, dia ada seperti seorang mentor di dalam hatinya. Tetapi sekarang dia berbagi seorang pria dengannya, dia secara bertahap terbiasa dengan situasi banyak wanita di sekitar Zuoyu,
tetapi tanpa diduga, Zuoyu akan mendapatkan penguasa istana yang tinggi seperti Sui Rui. Dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu, karena dia memiliki perasaan rendah diri. Tidak hanya dia, Dong Yun dan Tian Zihan juga memiliki perasaan ini. Untuk ekspresi rumit di wajah Liu Shuixin, Zuoyu merasa sangat tidak nyaman, karena Liu Shuixin relatif lemah di antara para wanita ini, dan dia harus mengandalkan Zuoyu untuk sampai ke titik ini, sehingga Zuoyu dapat memahami suasana hati Liu Shuixin. Saya tahu Sui Rui akan menanganinya dengan baik. Ketika Sui Rui naik ke atas panggung, dia tahu bahwa Zuoyu telah memakan Liu Shuixin, dan dia juga senang untuk Liu Shuixin pada saat itu, dan sekarang dia melihat promosi Liu Shuixin ke Celestial Rank. Dia tahu itu karena Zuoyu. Melihat ini, Dong Yun hanya bisa sedikit menghela nafas, meskipun ada banyak wanita di sekitar Zuoyu, hanya ada beberapa yang tubuhnya dibawa pergi oleh Zuoyu, tetapi Dong Yun sangat jelas tentang perasaan wanita itu terhadapnya, karena dia dan orang-orang itu wanita sangat akrab. Sui Rui meraih tangan Liu Shuixin, meremasnya dengan ringan, dan tersenyum padanya, yang membuat Liu Shuixin menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu mengapa Zuoyu bisa merebut hati Sui Rui. Liu Shuixin mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Sui Rui. Suasana memalukan teratasi, dan Zuoyu diam-diam menghela nafas lega. Dia tidak ingin melihat wanita di sekitarnya berkonflik, karena ini adalah hal yang sangat merepotkan. "Hei, nak, kamu sangat menawan," Ding Ling berkata sambil tersenyum. Tidak lama setelah dia selesai mengatakan ini, dia berkata dengan suara yang dalam, "Seseorang mendekat, sangat cepat, dan sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Hao Yang. Jadilah kuat." Wajah Zuoyu menjadi gelap, dan dia bisa dengan jelas merasakan dua kekuatan kuat itu. Di dunia kultivasi ini, tidak banyak orang yang bisa lebih kuat dari Hao Yang. Bab 358 Istana Naga. Sudah 3 hari sejak pertempuran antara Zuoyu dan Long Aotian di Kuil Shenlong. Dunia kultivasi sangat luas, dan tidak akan menyebar ke dunia Taoisme untuk sementara waktu, tetapi sekte dan kota di dekat gerbang 9 naga semua tahu beritanya, saat ini masih menyebar dengan liar di dunia biara. Zuoyu seperti mitos saat ini. Pada usia lebih dari 30 tahun, dia membunuh Patriark Gerbang 9 Naga. Meskipun itu hanya tiruan, itu adalah tiruan di puncak alam kenaikan. Itu sangat kuat sehingga bahkan Hao Yang, kepala sekolah dari Gerbang 9 Naga, tidak terkalahkan. Saya tidak tahu mengapa Zuoyu dapat memiliki kekuatan seperti itu, tetapi faktanya dia membunuh klon Long Aotian. 9 naga terkenal saat ini, dan itu adalah sekte yang paling dibenci di dunia monastik. Tetapi hari ini, gelombang kuat meletus di langit di atas 9 naga, dan aura yang kuat itu membuat semua orang berpikir bahwa diri sejati Long Aotian turun ke bumi. Ketika semua orang bergegas ke gerbang Kowon, mereka tidak melihat apa-apa. Seseorang turun dari surga lagi, meskipun semua orang tidak tahu siapa itu, mereka semua menduga itu untuk Zuoyu. Zuoyu merasakan kedua aura itu dan Long Aotian sangat imajinatif, dengan prestise naga di dalamnya. Zuoyu memiliki tong darah naga. Dia tahu persis seperti apa aura naga itu, dan dua orang yang datang di tubuhnya, ada nafas samar seperti darah naga. Itu tidak mungkin klon Long Aotian. Bukankah aku membunuh klonnya yang paling kuat? Zuoyu bergumam. Untungnya, kekuatan kedua orang ini hanya di tahap tengah Mahayana. Sui Rui seharusnya bisa menghadapinya. Aku akan sepenuhnya menyembunyikan nafasmu sekarang, kata Cao Dronling. Zuoyu menyingkirkan astrolabe, dan bersembunyi di gunung terdekat yang langsung menuju ke langit. Auranya saat ini telah sepenuhnya disembunyikan oleh Cao Dron Spirit. Dia bersembunyi di pohon dan melihat penampilan kedua orang itu. Mereka berdua sangat muda dan tampan. Yang satu mengenakan satu set pakaian merah, sementara yang lain mengenakan pakaian biru. Pakaian mereka terlihat sangat mewah, dan ada tampilan angkuh di alis mereka. Zuoyu menyingkirkan astrolabe, tanpa fluktuasi napas, sehingga mereka kehilangan target. Mampu merasakan fluktuasi yang dipancarkan oleh astrolabe dari jauh, kemampuan pencarian semacam ini juga sangat bagus. Dia sepertinya telah menemukan kita. Pantas saja avatar Long Aotian terbunuh. Sepertinya avatar anak ini dan Bing Xin memiliki beberapa trik, kata pria berbaju merah. Pria di sini mengangguk, kekuatan Bing Xin tidak lemah, dan wajar saja jika avatarnya kuat. Sepertinya kita hanya perlu menemukan anak itu, membunuhnya, mengambil avatar Bing Xin, dan mengancam Bing Xin dengan baik.
Apakah dia akan datang dengan beberapa hal baik sebagai gantinya? Ada senyum sinis di wajahnya, yang membuat Zuoyu menggertakkan giginya. Seseorang benar-benar mencoba mendapatkan ide wanitanya, tetapi sekarang dia tidak dapat memilikinya seperti terakhir kali. Kekuatan semacam itu juga. Sui Roi menyebut dirinya Bingxin di alam surga, jadi semua orang di alam surga memanggilnya begitu. Roi, ada dua pria yang datang untuk memburuku, dan mereka sepertinya mengenalmu. Zuoyu mengirim transmisi suara ke Sui Roi, yang sekarang sedang menjelaskan seni spiritual Bingxin dan beberapa masalah sulit dalam kultivasi kepada ketiga wanita tersebut. Sui Roi mengerutkan kening, lalu menyapa ketiga wanita itu, dan Zuoyu mengeluarkannya. Cao Dronling menyembunyikan aura Sui Roi untuk mencegah kedua orang itu mengetahuinya, dan kedua orang itu sedang mencari Zuoyu di sekitar sini. Ternyata itu mereka, aku tidak berharap mereka menjatuhkan klonnya, kata Sui Roi dengan heran. Siapa mereka? Teman-teman Long Aotian, mereka memiliki darah naga di tubuh mereka. Mereka disebut naga di surga. Ada banyak jenis naga. Pria berbaju merah adalah darah naga merah, dan yang di dalam hijau adalah naga biru. Yang berdarah, mereka semua lahir dari kombinasi naga dan manusia, jadi mereka bukan naga dengan darah paling murni, naga asli bisa berubah menjadi naga. Sui Roi berkata dengan lembut, dia dan Zuoyu menjadi sangat dekat. Saat berbicara, semburkan aroma seperti anggrek, Zuoyu mau tidak mau mencium bibirnya yang harum. Sui Roi mendengus, dan melanjutkan, ada Pavilion Shenlong di surga, yang merupakan kekuatan yang dibangun oleh klan naga di surga. Orang-orang seperti Long Aotian dan lainnya disebut setengah naga, dan mereka menempati pavilion naga kekuatan 4 lantai, naga asli menempati lantai 6, meskipun hanya ada sedikit naga asli, tetapi mereka semua sangat kuat, mereka tidak terlalu mengelola pavilion Shenlong, mereka semua dikelola oleh setengah naga. Ternyata naga itu masih ada di surga. Ya, kata Zuoyu. Itu ada, tapi jauh lebih buruk daripada Shenlong. Sekarang Shenlong tidak tahu apakah itu masih ada di dunia. Tidak ada berita tentang Shenlong selama bertahun-tahun. Keturunannya telah mendiskreditkannya. Naga sangat penting di langit. Kuat, tapi juga sangat mendominasi, kata Sui Roi, mengangkat tangannya dengan gerakan menggambar busur. Busur cahaya putih muncul di tangannya, dia menarik busur itu, berdiri tegak, dengan ekspresi serius, dan mengarahkan ke pria berkemeja merah. Para dewa dari kedua orang ini telah berpikir untuk bergabung untuk berurusan dengan saya sepanjang hari di surga, dan ingin mengambil keuntungan dari saya. Saya harus memberi mereka beberapa bahan berharga beberapa kali. Sekarang saya bertemu klon mereka, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Sui Roi menunjukkan jejak kebencian di wajahnya, busur di tangannya bergetar, dan panah cahaya putih melesat keluar, menembus dantian pria berbaju merah. Yang mengejutkan Zuoyu, sebuah mulut besar ditembakkan dari perut pria berbaju merah, dan seorang pria kecil seukuran telapak tangan muncul dari perutnya, dengan lapisan cahaya putih bersinar dari tubuhnya. Apakah ini Naschen Soul? Zuoyu membuka mulutnya lebar-lebar. Itu benar, ini Naschen Soul. Tapi ini adalah tonik yang hebat, jika diberikan ke Celestial Rang, itu mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki Ascension Realm, kata Cao Dronling. Saat panah cahaya putih ditembakkan, pria berbaju hijau itu merasa ada serangan, tetapi pria berbaju merah itu sudah mati saat itu. Tangkap Naschen Soul itu, jangan biarkan dia meledakkan dirinya sendiri, serahkan saja pria berbaju merah itu kepadaku. Sui Roi berkata, dan kemudian terbang keluar. Zuoyu baru saja menatap Naschen Soul tempat, dia melepaskan astrolabe dan mengejarnya. Senior Cauldron Spirit, bagaimana kita menangkap benda ini? Zuoyu bertanya, ini adalah pertama kalinya dia melihat benda seperti itu. Terlalu sederhana. Orang seperti dia tidak berani meledakkan diri, karena jika Naschen Soul ini dapat kembali ke dewa, kerugiannya tidak akan besar. Anda dapat mengguncangnya dengan suara 9 naga. Jiwa sangat rapuh, kata Dingling. Zuoyu meraungkan suara 9 naga yang hancur, dan Naschen Soul yang berlari di tanah segera berhenti. Zuoyu mengikuti instruksi dari Cauldron Spirit, meletakkan penjahat di kotak batu giok, dan menyegelnya dengan sihir sederhana. Lingkaran. Zuoyu menemukan mayat itu, melepas cincin penyimpanan pada mayat itu, dan melemparkannya ke Liu Shuixin dan yang lainnya,
membiarkan mereka melihat apakah ada sesuatu yang baik di dalamnya. Pria di Singgi tidak menyangka bahwa avatar Suirowi memiliki metode penyembunyian yang begitu kuat, dan dia membunuh salah satu dari mereka sekaligus. Awalnya, mereka berencana untuk bersatu di awal dan menggunakan metode kuat mereka untuk melukai Suirowi. Kemudian dia pergi menyerang Zuoyu, tetapi dalam sekejap mata, satu orang tewas. Bingxin, kamu benar-benar berani membunuh tiruannya? Apakah kamu tidak takut dengan pavilion Shenlong? Pria di Singyi berkata dengan marah. Suirowi menarik busur cahaya putih dan menunjuk ke pria di Singyi. Aku tidak hanya akan membunuhnya, tetapi juga kamu. Setelah selesai berbicara, Gongshuan bergetar, dan cahaya putih menyala, menembak ke tubuh orang itu. Pria di Singyi Zuoyu, yang sedang menunggu, berteleportasi di atas astrolabe, dan 9 naga meraung, dan Naschen Soul yang baru saja merangkak keluar menjadi tumpul dan kehilangan kewarasannya. Zuoyu memasukkan mayat itu ke dalam kuali Tongtian, dan memberikan cincin penyimpanan itu kepada Liu Shuixin dan yang lainnya. Seharusnya tidak ada hal yang baik. Mereka tahu berbahaya untuk datang ke sini, jadi mereka tidak akan membawa apa-apa. Suirowi tampaknya sangat mengenal kedua orang ini, dan dia kembali ke dunia Qian Kun. Benar saja, Liu Shuixin dan yang lainnya tidak menemukan apapun, hanya ramuan spiritual berkualitas rendah. Tetapi mereka masih memiliki 2 pedang terbang kelas menengah yang bagus. Dewa mereka memiliki prestise tertentu di surga, jadi saya pikir mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Anda sebaiknya pergi ke Istana Naga dan membiarkan mereka mengambil tindakan, kata Suirowi. Dong Yun akan pergi ke Istana Yueru untuk mengunjungi saudara perempuannya, dan Liu Shuixin juga akan kembali untuk menemuinya. Tian Zihan merasa sedikit kesepian tinggal di Mutiara Qian Kun sendirian, jadi mereka semua mengikuti Suirowi ke Istana Yueru. Zuoyu melihat Mutiara Qian Kunnya kosong, dia hanya bisa menghela nafas sedikit, lalu mengendarai astrolabe dan terbang menuju Laut Iblis. Melewati beberapa kota, Zuoyu menemukan berita tentang dia di 9 naga gerbang sudah menyebar. Di jalan, dia bisa melihat banyak orang meninggalkan dunia kultivasi dan pergi ke alam iblis. Istana Naga Iblis berada di kedalaman Laut Iblis. Zuoyu mengendarai astrolabe dan menyelam di bawah dasar laut secepat dia di udara. Hanya butuh 10 hari untuk sampai di gerbang Istana Naga Iblis. Kepala eksekutif di tempat Zuoyu dipindahkan dengan teknik teleportasi besar, dan dia muncul di aula. Apakah kamu di sini untuk berlindung? Kata budak naga besar, dia tahu apa yang terjadi pada Zuoyu dan Jiulomen. Long Nu mengenakan jubah hitam dan tudung hitam di kepalanya. Zuoyu hanya bisa melihat sepasang mata merah. Dia menggelengkan kepalanya, aku tidak datang ke sini untuk mencari perlindungan. Aku harus menemukanmu, Hem. Bagaimana jika kamu mati? Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan kekuatan itu, tapi kamu membunuh klon Long Aotian, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Kamu juga memiliki kontrak hidup dan mati dengan seseorang, itu orang tapi Ascension Realm, dan batas waktu akan segera berakhir, jika Anda tidak menerobos, maka Anda akan mati. Anda harus tahu apa akibat dari kematian Anda. Kata Dalong Nu dingin. Zuoyu mengangguk, kamu benar. Aku diserang oleh 2 orang 10 hari yang lalu. Mereka berdua dari Istana Naga. Zuoyu memberitahu budak naga besar apa yang terjadi. Jangan khawatir. Mereka tidak berani turun lagi di masa depan. Sebelum Long Aotian ingin membunuhmu, dia membuat seluruh Istana Naga Iblis marah. Sebaiknya kau menahan diri dan jangan memaksa kami untuk menggunakan metode tercela. Budak naga besar itu berkata dengan galak. Gambar pertempuran Zuoyu dan Long Aotian terukir di slip giok, jadi dia bisa tahu betapa berbahayanya saat itu. Jika dia tidak hati-hati, Zuoyu akan mati. Jika Istana Naga Iblis ingin menggunakan beberapa cara untuk menangkap orang-orang di sekitar Zuoyu dan menggunakannya untuk mengancam Zuoyu, maka Zuoyu mungkin menyerah, tetapi Istana Naga Iblis jelas tidak melakukannya. Bos, apakah Istana Naga Iblis juga memilikinya di surga? Zuoyu bertanya dengan suara rendah. Tentu saja, Istana Naga Iblis di atas adalah yang terkuat. Apa yang Anda lihat sekarang hanyalah tiruan dari saya. Istana Naga Iblis di atas saya juga adalah kepala pelayan. Saya membiarkan Anda bermain-main di dunia kultivasi.
Menerobos adalah sudah sangat berisiko, kamu harus selalu ingat bahwa Tuan Naga Iblis dan seluruh istana Naga Iblis berhubungan denganmu, jika kamu benar-benar mati, hehe. Mata merah budak naga besar itu menyala, aura pembunuh membuat Zuoyu bergidik. Jadi, kali ini kamu datang, aku pasti akan membiarkanmu meningkatkan kekuatanmu, membantumu memasuki alam Ascension, dan membiarkanmu memenangkan pertarungan hidup dan mati. Zuoyu mengerutkan kening mendengar kata-kata budak naga besar, tapi dia berjanji. Pada para wanita itu, aku akan pergi ke istana Yueru untuk bergabung dengan mereka. Bab 359 Semua wanita berkumpul. Berkumpul di Zuoyu dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, aku bisa tinggal di sini, tolong beri aku waktu sebulan untuk menyelesaikan beberapa hal. Budak naga tidak berbicara, dia menggunakan mata merah itu menatap di Zuoyu, dan hati Zuoyu berkibar. Setelah sebulan, kamu harus kembali ke sini. Dengan gelombang. Budak naga, Zuoyu muncul di langit di atas laut iblis. Astrolabe buru-buru terbang menuju istana Yueru. Di sana masih 5 tahun tersisa dalam pertarungan hidup dan mati antara dia dan Huang He, meskipun dia telah dipromosikan ke tahap akhir dari peringkat surgawi, sulit untuk mengatakan dengan pasti apakah dia akan memasuki alam kenaikan. Butuh 10 hari bagi Zuoyu untuk datang ke istana Yueru. Kebetulan bulan purnama saat ini, Zuoyu merasakan aura yang kuat saat mendekati Gunung Bulan. Aura ini jauh lebih kuat daripada gerbang 9 naga, tidak heran istana Yueru memiliki kekuatan yang begitu kuat. Zuoyu menyingkirkan astrolabe dan mendarat di alun-alun di puncak Gunung Bulan. Dia datang ke istana Yueru lagi. Begitu dia tiba, Suirowi terbang keluar. Dia mengenakan kemeja putih besar dan rambutnya diikat menjadi sanggul. Beberapa murid wanita mengikuti di belakangnya. Cahaya bulan perak tercetak di tubuhnya yang indah seperti bulan. Di atas wajahnya pun terlihat lebih anggun dan mewah. Zuoyu, selamat datang di istana Yueru sebagai tamu. Suirowi tersenyum ringan. Rowi, kamu tidak perlu terlalu besar, kamu akan membuatku takut. Zuoyu menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Pipi Suirowi sedikit memerah, dia tidak menyangka Zuoyu berani memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Murid perempuan istana Yueru diam-diam terkejut, mereka semua menebak hubungan antara Zuoyu dan tuan istana mereka. Zuoyu pernah membantu istana Yueru, dia dan Suirowi memiliki hubungan yang baik, para murid perempuan ini dapat mengerti. Zuoyu dibawa ke istana Yueru, ke rumah tempat dia tinggal terakhir kali, di aula. Suirowi menghiburnya dengan beberapa buah spiritual, hanya dia dan Zuoyu yang ada di sini. Apa yang Long Enu katakan? Tanya Suirowi. Budak naga berkata dia akan mengurusnya, dan dia ingin aku mengikutinya untuk jangka waktu tertentu. Dalam 5 tahun, aku akan dipromosikan ke alam Ascension, sehingga aku bisa memiliki kekuatan luar biasa dalam kehidupan Huang He dan pertempuran maut. Kata Zuoyu. Tidak apa-apa, itu hal yang baik untukmu. Suirowi mengambil buah spiritual dan memasukkannya ke mulut Zuoyu. Zuoyu mengambil kesempatan untuk menjilat jari gioknya. Suirowi hanya tersenyum dengan suara. Dia berkata, gadis-gadis itu sedang dalam perjalanan. Begitu mereka bertemu, mereka mengobrol tanpa henti. Zuoyu juga menggosok tangannya, menunggu kedatangan gadis-gadis cantik ini. Di kejauhan, sudah terdengar semburan obrolan dan tawa wanita, yang membuat Zuoyu langsung membayangkan adegan para wanita ini berlatih kungfu Suanyin pada saat yang sama. Bai Shanshan masuk lebih dulu, dan dia melompat dari window ya, dia terbang ke pelukan Zuoyu, dan tersenyum menyeringai, saudara muda, kamu sangat luar biasa. Bahkan orang yang begitu kuat dibunuh olehmu, dan kamu akan membantuku mengalahkan orang yang mencuri ekorku mulai sekarang. Orang-orang. Rubah kecil, aku pasti akan membantumu. Zuoyu mengusap wajah manis Bai Shanshan dengan kedua tangan, menyebabkan Bai Shanshan menangis. Kemudian datang sepasang saudara kembar Dong Yun dan Dong Yao, berpegangan tangan, mereka memiliki sosok yang sama, penampilan yang sama, gaun putih yang sama, tetapi mereka memiliki temperamen yang berbeda. Dong Yun memiliki senyum tipis di wajahnya, yang membuat orang merasa anggun dan vulgar, tetapi ada sedikit kenakalan di matanya, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat ceria dan optimis. Ketika Dong Yao melihat Zuoyu, dia juga menunjukkan senyum di wajahnya, tetapi ekspresinya dingin dan mulia, dan ada sedikit rasa dingin dan sanjungan dalam senyumnya.
itulah alasan mengapa dia tinggal bersama Sialan untuk waktu yang lama. Waktu. Sialan dan Leng Yanxuan berpegangan tangan, memutar pinggang mereka dan masuk, membuat Zuoyu hampir berdarah. Keduanya adalah penyihir yang memikat semua makhluk hidup. Belayan Sialan memiliki jejak kepolosan, yang memiliki rasa khusus, sedangkan Leng Yanxuan adalah penyihir yang memesona sampai ke tulang. Dia dan Sialan mengenakan gaun tule lavender, bisa lihat paha ramping, pinggang ramping, dan puncak gunung terbungkus kain hitam di dada. Keduanya memiliki tinggi yang hampir sama, hampir 8 kaki, hanya sedikit lebih pendek dari Zuoyu. Yang membuat Zuoyu bersemangat adalah bahwa payudara Sialan sejajar dengan payudara Leng Yanxuan. Mereka memiliki senyum menawan di wajah mereka, menjilat bibir mereka dengan mata menggoda seperti sutra, dan mengedipkan mata pada Zuoyu. Zuoyu berdebar kencang, dan adik laki-lakinya tidak bisa berhenti. Dia benar-benar ingin melepas pakaian peri ini, cintai mereka dengan baik. Tapi sekarang jelas tidak mungkin. Baik Liu Shuixin dan Tian Zihan mengenakan gaun hijau muda. Tian Zihan tidak memiliki senyum di wajahnya, tetapi dia tidak merasa kasar. Dia memberi orang perasaan menolak orang lain, tetapi penampilannya dan temperamennya yang dingin membuat orang merasa bahwa kecantikan seperti gunung es ini enak dipandang. Liu Shuixin memiliki senyum lembut di wajahnya, dia dulunya seorang pengusaha, senyum seperti ini paling disukai orang, seolah-olah bisa menyatu dengan es dan salju, dia membentuk kontras yang sangat berbeda dan jelas dengan Tian Zihan. Begitu wanita-wanita cantik ini muncul, Zuoyu tercengang, dia kewalahan oleh pemandangan itu, dia ngiler, meskipun wanita-wanita ini memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan dengannya, tetapi hanya Liu Shuixin yang benar-benar ditangkap oleh Zuoyu dan Leng Yanxuan. Kalian ada di sini. Ini benar-benar agak tidak nyaman. Zuoyu tertawa, Bai Shanshan menjulurkan lidahnya, lalu melompat dari pelukan Zuoyu, datang ke sisi Sui Rowi, dan mengambil buah spiritual yang ada di dalamnya. Mulutmu. Ada 2 baris kursi di kedua sisi aula, Sui Rowi duduk di sebelah Zuoyu, sementara 6 wanita yang baru saja masuk duduk di seberang Zuoyu, wajahnya dan godaan Sialan yang murni dan menawan, dan Leng Yanxuan, seorang penyihir. Bahkan mengungkapkan lebih dari setengah dari sepasang benda bulat dan putih, gemetar dari waktu ke waktu. Ditambah dengan mata yang berbeda dari setiap wanita, ekspresi yang berbeda, Zuoyu memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Mencium banyak wewangian yang berbeda, Zuoyu tiba-tiba merasa suasananya sangat menindas, bahkan jika dia menghadapi kepala sekolah Jiu Longmen dan Long Aotian, dia tidak akan merasa seperti ini. Zuoyu, apa yang saya katakan sebelumnya? Anda bajingan menggertak Sister Lan dan Yao lagi. Dong Yun memarahi genit, suaranya keras, dia jelas sangat marah, karena dia tahu bahwa Zuoyu telah melihatnya lagi Sialan dan Dong Yao. Zuoyu menggosok hidungnya dan berkata sambil menyeringai, ya, bukankah saya membantu mereka membatalkan kontrak? Selain itu, saya tidak menyentuh apapun pada mereka. Pada saat ini, Zuoyu menyadari kultivasi Dong Yao dan Sialan, dan tanpa diduga mereka semua berada di tengah-tengah tahap surgawi. Mereka semua seumuran dengan Dong Yun, tapi mereka mulai jauh lebih lambat dari Dong Yun, dan dia diam-diam terkejut bahwa mereka bisa mencapai titik ini begitu cepat. Cepat atau lambat, aku akan membalaskan dendam mereka. Dong Yun mendengus. Zuoyu meringkuk bibirnya, tetapi tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Ayo, paman sedang menunggu ketiga saudara perempuanmu di tempat tidur. Dia hanya berani memikirkan kata-kata jahat seperti itu, dan dia mencari pelecehan ketika dia mengatakannya. Kakak Lan, kakak Yao, lama tidak bertemu, kamu cantik lagi, dan sosokmu jauh lebih baik. Zuoyu tersenyum, dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia bertemu dengan mata para wanita itu. Hehe, semuanya, jangan lupa, dia adalah keluarga kaya. Sui Rowi tertawa kecil. Begitu Sui Rowi mengucapkan kata-kata ini, Zuoyu dengan murah hati memberikan banyak hal kepada wanita-wanita lembut ini. Kebanyakan dari mereka adalah beberapa buah spiritual, ramuan, dan sirup spiritual. Ini, aku akan pergi ke Istana Naga Iblis untuk menemukan Naga NU, kupikir kalian semua tahu, karena dalam 5 tahun aku akan memasuki pertarungan hidup dan mati dengan Huang He, dan Long NU ingin aku mengikutinya, dia untuk sementara agar aku menang. Siapa di antara kalian yang ingin mengikutiku? Kata Zuoyu setelah selesai membagikan barang-barang itu, menyapu para gadis.
Aku. Bai Shanshan adalah yang pertama berteriak, wajahnya penuh kegembiraan, dia tidak bisa menahan menelan ketika memikirkan pohon buah spiritual di dalam Zuoyu. Dong Yun dan Dong Yao saling memandang, dan berkata, ayo pergi juga, kita kembar, tapi kita jarang berlatih bersama, saya pikir jika kita berlatih bersama, akan ada manfaat besar. Tian Xihan dan Liu Shuixin tak perlu dikatakan, mereka bersama Ding Zuoyu. Tapi sialan melihat bahwa wajah Leng Yanxuan penuh dengan frustrasi, tetapi dia masih belum mengambil keputusan, karena Leng Yanxuan adalah wanita yang menggoda, dan mereka berdua bisa dikatakan berbau, dan mereka mengobrol sangat baik, jadi dia sedikit enggan berpisah dengan Leng Yanxuan. Yanxuan, ketika iblis es bangun, tentu saja dia akan mencarimu. Aku telah memeriksa tubuhmu, dan tangan serta kakinya di tubuhmu sangat terampil. Jadi ketika dia bangun, dia hampir dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa untuk menemukan kamu. Tapi dunia Qian Kun Zuoyu bukanlah tempat biasa. Dia bisa merasakan dunia itu, tapi dia tidak bisa memasukinya, jadi dia akan menemukan Zuoyu pada saat itu, tapi kamu tidak perlu khawatir, Zuoyu dan Long Nu bersama, dan Long Nu tidak akan membiarkannya menyakiti Zuoyu, jadi kamu akan baik-baik saja jika mengikutinya. Melihat ekspresi Leng Yanxuan, kata Sui Roui. Faktanya, dia tahu bahwa ada senior yang kuat di Zuoyu Qian Kun Pearl, jadi dia sama sekali tidak perlu khawatir tentang Leng Yanxuan. Dia sangat ingin berada di sisi Zuoyu, tetapi dia ingin tinggal di sini untuk melindungi istana Yueru. Dia tahu bahwa dia telah memberi Zuoyu banyak tekanan karena Zuoyu ingin menyelamatkannya. Menurutnya, satu hal ini adalah sama sekali tidak mungkin, tetapi dia menaruh harapannya pada Zuoyu, jadi Zuoyu akan menghadapi banyak musuh yang kuat di masa depan, alasan mengapa dia tidak mempermasalahkan para wanita di sekitar Zuoyu, dan juga menganggap mereka sebagai saudara perempuan, ini untuk memberi kompensasi kepada Zuoyu. Zuoyu menghela nafas sedikit, memeluk Sui Roui, dan mencium bibir merahnya. Ini membuat pipi indah Sui Roui memerah. Semua gadis tercengang, mereka dapat melihat bahwa Zuoyu dan Sui Roui memiliki hubungan yang sangat baik, tetapi mereka tidak menyangka akan begitu baik sehingga mereka dapat berciuman di depan umum, tetapi mereka tidak dapat mengatakan apa-apa, karena Sui Roui bantuan yang diberikan kepada mereka sangat besar. Di mata mereka dia adalah seorang saudari peri yang mudah didekati, mereka tahu betul bahwa Sui Roui tidak dapat meninggalkan istana Yueru, dan tidak dapat mengikuti sisi Zuoyu. Xialan dan Dong Yao keduanya adalah murid Sui Roui, dan penguasa istana mereka bersama pria yang mereka sukai, yang membuat mereka merasa sangat rumit. Sui Roui meninggalkan pelukan Zuoyu, menatap mata gadis-gadis itu, dan kemudian tersenyum pada mereka dengan emosi yang rumit. Aku bisa tinggal di sini selama 10 hari lagi, aku ingin melihat Penatua Yu dan Bibi Xiao. Zuoyu terkekeh, dan meninggalkan tempat yang penuh dengan suasana yang menindas, dia tahu bahwa Sui Roui pasti akan menanganinya dengan baik. Melihat Zuoyu pergi, Sui Roui meminta semua wanita untuk duduk, dan memberitahu para wanita ini tentang pengalamannya, tentang pertemuannya dengan Zuoyu berulang kali. Begitu Zuoyu pergi, dia merasa jauh lebih santai, dan dia menemukan Yu Xin, mengobrol dengan Yu Xin tentang suasana hatinya saat dia bertarung melawan Long Aotian, lalu menambahkan bahan bakar dan cuka untuk dibanggakan. Saya mengetahui tentang alamat Xiaona dari Yu Xin, dan kemudian bertanya kepada wanita cantik itu sepanjang jalan untuk menemukan Xiaona. Dia adalah nenek Xialan dan istri Qin Guangli. Qin Guangli tidak membantunya di Akademi Jingwu saat itu. Bibi Xiao, Paman Qin melakukannya dengan sangat baik di dunia prajurit. Dia telah memasuki alam Tongsuan. Jika kamu punya waktu, cari dia, kata Zuoyu. Di antara wanita yang dia kenal, keluarga Xialan mungkin adalah satu-satunya relatif lengkap. Bab 369 Xuan Tianzun. Zuo. Yu mengobrol dengan Xiaona, dan mengetahui bahwa Ibu Xialan telah kembali ke dunia prajurit, Xiaona akan segera kembali. Ibu Xiaona dan Xialan adalah murid khusus di Istana Yueru, karena mereka semua punya suami, dan metode kultivasi mereka berbeda dari murid Istana Yueru lainnya, mereka berlatih seni bela diri. Setelah meninggalkan rumah Xiaona, Zuoyu kembali ke rumahnya, hanya Sui Roui yang ada di sana, dan para wanita lainnya pergi. Bagaimana dengan mereka? Zuoyu bertanya. Mereka semua pergi bermain.
Meskipun istana Yueru saya kecil, masih ada banyak tempat menarik. Tentu saja, tempat-tempat ini tidak cocok untuk Anda mainkan. Suiroi tersenyum dan berkata dari senyumnya. Dia sudah berurusan dengan hal-hal itu. Zuoyu berjalan mendekat, memeluk Suiroi, membiarkannya duduk di pangkuannya, memeluknya, dan bertanya dengan lembut, "Apa yang kamu bicarakan dengan mereka?" "Aku memberitahu mereka tentang kamu dan aku, tapi aku hanya menyembunyikan beberapa hal. Mereka semua tahu bahwa aku adalah patriark klan Sui, dan bahwa jati diriku telah disegel." Suiroi meletakkan wajahnya di dada Zuoyu, memegang pinggang harimau Zuoyu. Zuoyu menghela nafas. Suiroi memberitahu para wanita ini masalah penting ini, tidak diragukan lagi dia sangat mempercaya mereka. Karena avatar Suiroi saat ini tidak mudah untuk tumbuh dewasa, jika mereka yang menyegelnya tahu, mungkin avatar itu akan dicekik. "Maafkan aku," kata Zuoyu merasa bersalah. "Lupakan saja, gadis-gadis ini cukup baik, selain itu, aku belum akan memberitahumu." Suiroi tersenyum ringan. Zuoyu meremas wajah Suiroi, lalu menundukkan kepalanya, dan mencium Suiroi. Keesokan harinya, Zuoyu bangun lebih awal, dan Bai Shanshan, seorang vixen kecil, melompati tembok dan melompat masuk melalui jendela. Kepada Zuoyu untuk meminta buah spiritual. Zuoyu ingat bahwa dia memberi Bai Shanshan banyak buah spiritual terakhir kali. Dia hanya bisa tersenyum masam dan mengeluarkan piring kecil, tetapi Bai Shanshan ingin Zuoyu memberinya makan. Dia, "Little Vixen, kamu benar-benar bisa makan." Zuoyu memasukkan masing-masing ke dalam mulut kecil Bai Shanshan. Mulut Bai Shanshan penuh dengan buah spiritual, dan pipinya menggembung. Zuoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menggosok wajahnya. "Panggil aku kakak senior Shanshan. Jika kamu memanggilku Vixen kecil lagi, aku akan mengabaikanmu mulai sekarang," teriak Bai Shanshan dengan lembut. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 10 hari ini, para wanita itu jarang datang ke Zuoyu, mereka semua memberi ruang untuk Zuoyu dan Suiroi, tetapi Bai Shanshan sering datang untuk meminta buah spiritual. Zuoyu membutuhkan 10 hari untuk kembali ke Istana Naga, jadi dia akan meninggalkan Istana Yueru sekarang. Di aula kecil, Bai Shanshan, Dong Yun, Dong Yao, Xialan, Leng Yanxuan, Liu Shuixin, Tian Zihan semuanya berpelukan dan mengucapkan selamat tinggal pada Suiroi, dan Zuoyu memasukkan mereka ke dalam mutiara Qiankun. "Roi, setelah 5 tahun, maukah kamu pergi ke Tianyuanmen untuk menonton pertempuran?" Zuoyu membelai wajah Suiroi dan bermain dengan rambut biru yang tertiup angin. Suiroi mengangguk, "Aku pasti akan pergi." Zuoyu tiba-tiba memeluk Suiroi, menciumnya sejenak, menatap Suiroi dengan penuh kasih sayang, melepaskan astrolabe, dan terbang menjauh dari Istana Yueru. "Senior Chaldron Ling, bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah kamu sudah pulih dari ingatanmu?" tanya Zuoyu. Akhir-akhir ini, dia jarang mengobrol dengan Chaldron Ling. "Apa kesibukanmu?" "Semuanya sudah pulih, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat saya ceritakan kepada Anda, karena saya berjanji pada Suiroi," kata Ding Ling. "Apa yang kamu sibuk hari ini?" Zuoyu bertanya, dia benar-benar ingin bertanya tentang Suiroi. "Saya sedang memilah beberapa formasi, karena terlalu banyak formasi, dan ada banyak formasi yang belum selesai, atau produk setengah jadi, dan produk percobaan, semuanya ada di pikiran saya. Saya ingin memilah yang bagus dan menyerahkannya ke Mokui. Biarkan dia membuat susunan teleportasi yang bagus untuk menghubungkan alam seniman bela diri, Gunung Iblis, Istana Yueru, dan Kota Iblis Langit," kata Ding Ling. Bahkan seorang pria dengan kekuatan mental yang kuat seperti Ding Ling membutuhkan waktu lama untuk memilah formasi dalam ingatannya, yang menunjukkan bahwa ada begitu banyak formasi dalam ingatannya. Anda harus tahu bahwa ada formasi kuat yang tak terhitung jumlahnya yang terukir di dalam Kuali Tongtian. Terlihat bahwa orang yang memurnikan Kuali Tongtian juga merupakan master formasi yang super, tetapi formasi semacam itu semuanya setingkat peri. Kuali ini adalah senjata abadi tingkat atas. Jika suatu hari saya dapat mengembangkan jiwa, maka kuali ini bisa menjadi senjata dewa. Dia adalah orang yang luar biasa, salah satu dari sedikit orang di surga yang dapat menyempurnakan senjata dewa. Ketika dia pertama-tama memurnikan kuali ini,
untuk menyelesaikan langkah terakhir, yaitu untuk membantu kuali ini memadatkan jiwa kuali dan memadatkan 9 api surgawi yang mendalam, jadi dia sendiri melompat ke dalam kuali, mengubah semua energinya menjadi Jiu Xuan Tianhuo, mengubah jiwanya menjadi jiwa kuali, dan pada saat itu, 18 wanitanya juga melompat ke dalam kuali. Berbicara tentang ini, Cao Dronling menghela nafas, dengan emosi yang sangat sedih dalam desahannya, dia melanjutkan, Jiu Xuan Tianzun dan 18 jiwa wanitanya menyatu bersama, dan Cao Dron Shou lahir. Tetapi karena para dewa menggunakannya kemudian membakar pohon Tongtian, diserang oleh pohon Tongtian, jiwa kuali terluka parah. Dan kewarasan dilenyapkan, hanya menyisakan ingatan perpaduan kebijaksanaan roh kuali dan ingatan jiwa 9 kuali yang mendalam. Roh kuali dari kuali Tongtian. Zuoyu tercengang ketika dia mendengar bahwa kuali Tongtian ini memiliki sejarah yang menghancurkan bumi. Untuk menyempurnakan hal yang luar biasa ini, benar-benar menghubungkan penyuling dan 18 wanitanya. Sekarang Tongtian Ding berada di bawah kendali, Jiu Xuan Tianhuo di dalam adalah yang paling menarik perhatian, dan Tongtian Ding adalah senjata dewa yang tak tertandingi. Meskipun tidak sekarang, cepat atau lambat akan kembali menjadi senjata dewa, jadi Tongtian Ding tidak bisa membocorkannya. Kecuali suatu hari aku berevolusi menjadi jiwa kuali, dan kamu dan wanitamu sama-sama kuat, kuali Tongtian akan dapat muncul kembali di surga. Cao Dronling berkata dengan serius, dia telah memikirkannya selama-lama sebelum dia berencana untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Zuoyu. Ada sangat sedikit orang di surga yang bisa mengolah Jiu Xuan Tianhuo? Zuoyu bertanya, karena kuali Tongtian yang paling kuat adalah Jiu Xuan Tianhuo. Hanya Jiu Xuan Tianzun yang dapat berlatih. Dia adalah orang pertama yang menemukan Tianhuo. Pada saat itu, Tianhuo diproduksi secara alami. Kemudian dia mulai mempelajari Tianhuo hingga dia mempraktikkannya. Kemudian dia mengumumkan metode kultivasi. Tianhuo memiliki 9 perubahan. Setiap perubahan itu sangat misterius, dan setelah 9 perubahan, api langit adalah api tertinggi. Ketika dia mengolah 9 api langit mendalam, dia berpikir untuk menyempurnakan tripod, yang khusus digunakan untuk menahan api langit mendalam 9, dan kemudian menganugerahi tripod ini dengan jiwa yang kuat. Sehingga tripod ini dapat secara otomatis memurnikan elisir, secara otomatis memurnikan alat, dan memiliki pemikirannya sendiri, dan kemudian dia berhasil memurnikannya, tetapi diperoleh oleh para dewa dan digunakan oleh para dewa, dan berakhir seperti saya sekarang. Untuk mewujudkan impian saya. Kekuatan Jiu Xuan Tianzun yang perkasa tidak ragu mengorbankan dirinya untuk berhasil memperbaikinya. Zuoyu hanya bisa mengatakan bahwa orang ini gila dan layak dihormati, dan kegilaannya pada 18 wanita juga layak dikagumi. Saya telah memulihkan ingatan saya sekarang. Ini adalah ingatan 18 wanita dan makhluk surgawi. Ini semua adalah ingatan tentang pil, formasi, pengekangan, latihan, alat pemurnian, dan ingatan mereka yang lain. Saya ingin berdansa dengan mereka. Dia memasuki Jiu Xuan Caudron, dia dipisahkan dan tersebar di antara langit dan bumi. Dengan orang yang begitu kuat seperti Jiu Xuan Tianzun, bagaimana mungkin para wanita di sekitarnya menjadi sederhana? Zuoyu tersentak, meskipun roh kuali belum berevolusi menjadi jiwa saat ini, dia tahu lebih banyak dari siapapun di dunia surga. Jantung Zuoyu berdebar kencang, dia tidak lagi berbicara dengan Cao Dronling, dan meminta Cao Dronling untuk memilah ingatan itu, dan setelah dia memilahnya, Zuoyu akan memintanya untuk beberapa latihan yang bagus. Di dalam Mutiara Qiankun, ekspresi terkejut Xialan dan Dong Yao belum memudar. Mereka tidak bisa membayangkan betapa indahnya dunia Qiankun Zuoyu. Sangat terkejut. Bai Shanshan dan Leng Yanxuan melihat bahwa energi surgawi di sini jauh lebih kuat, dan ada lebih banyak esensi spiritual. Zuoyu mengubahnya menjadi negeri dongeng, yang membuat mereka semakin ingin tinggal di sini. Zuoyu akan mengobrol dengan mereka dari waktu ke waktu, dan pada saat yang sama, dia juga menunggu mereka berlatih metode Suanyin bersama, sehingga dia dapat membuat perbandingan yang jelas dan melihat sosok siapa yang lebih baik. Dalam perjalanan, Zuoyu mengambil kembali jiwa iblis misterius, yang dilepaskan oleh Zuoyu untuk terbang ke Gunung Iblis. Dia memberitahu lelaki tua Hei tentang kepergiannya ke Istana Naga Iblis, sehingga mereka tidak perlu khawatir. Ketika dia sampai di puncak lautan ajaib, Zuoyu tidak menyelam ke bawah, dia tahu bahwa dia akan dipindahkan oleh budak naga besar itu. Benar saja,
Ketika dia meletakkan astrolabe, Zuoyu datang ke sebuah ruangan. Dinding ruangan ini semuanya gelap gulita, dan batu neon digantung di keempat sudutnya, tetapi cahaya yang dipancarkan sangat redup. Suhu di sini sangat rendah, ditambah dengan cahaya redup dan mata merah dari budak naga besar. Zuoyu tiba-tiba merasa menggigil di punggungnya dan mengeluarkan keringat dingin. Diam-diam dia mengutuk di dalam hatinya, karena dia tahu itu adalah naga besar budak sengaja melakukannya. Bos, aku kembali 1 hari lebih awal. Zuoyu memaksakan tawa, budak naga yang hebat memberinya banyak tekanan. Baru saja kembali. Dalong Nu mengangguk dan berkata dengan suara tua dan dingin. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kepala manajer. Jika saya mengembalikan naga ajaib kepada Anda ketika tenggat waktu habis, apakah Anda masih akan membunuh saya? Tanya Zuoyu. Ini adalah sesuatu yang selalu dia pedulikan. Masih ada 11 tahun kiri, Zuoyu tidak berpikir dia bisa meningkat banyak saat ini. Kekuatan budak naga sangat menakutkan, dan akan ada banyak orang yang akan mencegahnya mengembalikan tubuh naga. Aku tidak akan pernah membunuhmu. Tapi aku akan memberitahu dunia luar, aku pasti akan membunuhmu. Masalah Tuan Naga Iblis sangat rumit, aku akan menjelaskannya kepadamu secara detail ketika aku punya waktu. Kata Dalong Nu, yang mana membuat Zuoyu bingung. Melihat wajah bingung Zuoyu, Dalong Nu tidak menjelaskan, dan berkata langsung, tinggallah di sini selama sehari, dan bersiaplah, aku akan mengirimmu ke dunia iblis besok. Setelah Dalong Nu selesai berbicara, dia menghilang ke dalam di ruangan redup ini, Zuoyu tercengang. Dunia iblis, kampung halaman iblis dan naga. Zuoyu tidak pernah menyangka bahwa budak naga besar akan mengirimnya ke sana. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.